Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 19 dan 20. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh mereka membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga kita semua pagi hari ini bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk mengalami berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita di hari yang baru ini, sehingga hidup kita semua boleh menjadi berkat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Allah sungguh berdaulat di muka bumi ini, dan tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini dapat terjadi di luar kehendak Allah, tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Allah. Segala sesuatu Tuhan mengerti, segala sesuatu Tuhan tahu, dan oleh karena itulah kita percaya bahwa Allah kita pun adalah Allah yang menguasai sejarah, Allah yang bertahta di atas dimensi waktu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengenal istilah sejarah keselamatan. Kita mempelajari, kita mengetahui, kita mencoba untuk menarik hikmah dari berbagai-bagai peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, dan di situ kita melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berkarya untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia ini, keselamatan bagi manusia ini, keselamatan bagi kita. Nah, Stefanus di dalam pergumulannya ketika ia harus mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman, ia menyodorkan, ia menceritakan, ia memberitakan sejarah keselamatan itu. Dan bagian yang kita baca pada hari ini adalah bagian di mana Allah bekerja di dalam kehidupan seorang hambanya yang bernama Musa. Saat itu bangsa Israel sedang berada di bawah penindasan seorang raja
yang lalim, Fir'aun yang tidak mengenal belas kasihan. Di tengah kondisi itulah dikatakan oleh Stefanus, Musa lahir. Artinya, kelahiran Musa bukanlah suatu kebetulan di tengah situasi dan kondisi bangsa Israel yang berada di bawah tekanan. Di mata Stefanus, keberadaan dirinya juga bukan suatu kebetulan. Lebih-lebih kehadiran Kristus di dunia ini sebagai Sang Juru Selamat dunia tentu bukan suatu kebetulan. Ada maksud Allah, ada rencana Allah, ada tujuan yang indah yang harus dikerjakan baik oleh Musa, oleh Stefanus, bahkan oleh Yesus Kristus Sang Anak Allah itu sendiri. Ibu bapak saudara yang terkasih, tidak kebetulan juga hari ini kita lahir di tengah-tengah dunia, kita ada di tengah-tengah situasi, kondisi, dan zaman pada hari ini. Bukan kebetulan kita hadir, kita lahir di lingkungan di mana kita bertumbuh, di mana kita pada hari ini hidup dan bekerja. Oleh karena itu, mari seperti halnya Musa mencari kehendak Allah, seperti halnya Stefanus mencari kehendak Allah, seperti halnya Yesus Kristus sendiri, ia tahu betul rencana dan kehendak Sang Bapa dalam kehadirannya di dunia ini. Mari kita juga terus mencari kehendak Bapa. Apa kehendak Allah bagi hidup kita secara spesifik di dunia ini? Dan biarlah dengan demikian kita boleh menunaikan, kita boleh menuntaskan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa memohon kiranya Allah sendiri sajalah yang memampukan kami untuk memahami juga menghayati rencana dan kehendak Allah bagi hidup kami masing-masing, satu persatu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kami hidup pada hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalankan perjalanan kehidupan pada hari ini, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita, supaya hidup kita semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Amin.